Shalom jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Selamat datang di ibadah live streaming GKI Karawaci. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Kudus, karena hanya Dia layak disembah dan dipuji. Karena Dialah Allah Kudus, Allah yang kita muliakan sampai selama-lamanya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. 弟兄姐妹们平安，欢迎你们来参与基督耶稣教会卡拉瓦基堂会在网上主日崇拜。我们来预备心来敬拜他，因为他是圣洁的，是配得我们的敬拜，一切荣耀都归给他。祝大家敬拜快乐，愿上帝赐福你们。 Shalom, jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita hari ini sudah memasuki minggu keempat daripada bulan Juli. Di tengah-tengah pandemi, kita masih diberikan kesempatan untuk dapat datang kepada Tuhan. Marilah kita pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam saat teduh. Ayat panggilan ibadah diambil dari Mazmur 147 ayat yang pertama. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. KPPK 62, ku mau puji tentang rahmat-Mu. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Agar mereka tahu kan setiamu, kan setiamu. Agar setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Agar mereka tahu kan setiamu, kan setiamu. Agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 120 ayat yang pertama dan kedua. Dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Di dalam 1 Yohanes 1 ayatnya ke-9 mengatakan, jika kita mengaku dosa, maka Allah ialah
setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan segala kejahatan kita. Kita akan naikkan pujian, sebenarnya ku tak layak, medley dengan yang hancur Dia akan pulihkan. Sebenarnya ku tak layak, namun ku diberi darah-Mu, dan Engkau memanggil daku, ya domba Allahku. Datang, kini ku datang padamu. Aku tak berdaya, hanya darah-Mu basuhku, ya domba Allahku. Yang hancur yang akan diberikan, yang luka disembuhkan, yang berbelah dilepaskan, yang hampa dipuaskan, yang berdosa diampuni oleh kasih Kalvari. Ya terima Ku, oh puji Dia, sungguh ku tak layak. Mari kita merendahkan hati menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Kita akan mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan-Nya. Saat ini kita diberi kesempatan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Tuhan, inilah kami umat-Mu, berdiri di hadapan-Mu dengan rasa penyesalan karena kesalahan yang telah kami perbuat, baik yang kami perbuat dengan sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan, kami tahu bahwa sebenarnya kami tidak layak di hadapan-Mu karena dosa yang telah kami perbuat. Kami tahu Tuhan, sebenarnya kami pun tidak layak untuk diampuni. Karena Engkau adalah Allah yang Maha Kudus. Engkau membenci dosa, sekecil apapun dosa kami. Namun darah-Mu Tuhan, di atas Kalvari, yang menjadikan kami seharusnya binasa, tetapi kami dapat hidup kembali. Dan kami umat-Mu ini yang berdosa, disucikan oleh darah-Mu yang kudus.
Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengangkat kami dari lubang kebinasaan. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan pengampunan kepada kami yang sebenarnya tidak layak untuk diampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dengarkanlah janji pengampunan dosa dari Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sebagai nyanyian syukur atas pengampunan dosa kita akan naikkan KPPK 45, Ku bernyanyi puji Yesus. Hatiku bersuci, dan saya samakan. Hatiku bersuka cita karena Dia selamatkanku. Kasih-Nya amat ajaiblah yang menghapus dosaku. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku ya terindah. Yalah Tuhan pengalisku, mati bebaskanku. Hanya Yesus yang terindah dan ku dipuaskannya. Ku hanya pandang padanya, rohku dibebaskannya. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku ya terindah. Yalah Tuhan pengalisku, mati bebaskanku. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Tibalah saatnya bersama dengan umat dari segala abad dan tempat kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Sanctus dengan lagu Hope. Saat ini kita hidup dalam dunia yang semakin larut dalam ketidakpastian. Tidak dapat kita pungkiri, saat ini adalah masa yang sulit bagi semua orang. Mungkin kita sering bertanya, kapan hal itu akan berakhir? Masih adakah harapan di tengah ketidakpastian? Kemanakah kita harus mencari harapan itu? Saudaraku, janganlah pernah menyerah, sebab masih ada harapan bagi dunia ini. Yesus, Dialah harapan bagi segala bangsa.
The world is so hurried, but we hold the bread of life. Surrounded by darkness, but we know the name of the light. In a day so divided, but we have the love that unites. Jesus, Jesus is hope, hope, hope for all nations, hope, hope for every need, hope, hope for the life that's been broken. He's always been, forever he'll be. Hope, hope, hope for all nations, hope, hope for every need, hope, hope for the life that's been broken. He's always been, forever he'll be. Great dark man, the marriage that you found on, the arms that are free, the prodigal hearts back home. You are alone, you are never alone. Jesus, Jesus, He is hope, hope, hope for all nations, hope, hope for every need, hope, hope for the life that's been broken. He's always been, forever he'll be. Hope, hope, hope for all nations, hope, hope for every need, hope, hope for the life that's been broken. He's always been, forever he'll be. The same great power that raised him from the dead is living within us. The church will rise with kingdom dreams again. Nothing can stop us. The same great power that raised him from the dead is living within us. The church will rise with kingdom dreams again. Nothing can stop us. We are declaring hope, hope, hope for all nations, hope, hope for every need, hope, hope for the life that's been broken. He's always been, forever he'll be. Hope, hope, hope for all nations, hope, hope for every need, hope, hope for the life that's been broken. He's always been, forever he'll be. Terima kasih untuk Sanctus yang telah menyanyikan lagu Hope yang memberikan harapan kita di dalam Kristus. Selanjutnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Kita akan nyanyikan satu lagu, Peganglah Tanganku Roh Kudus.
tanganku. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Shalom Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan dimanapun Anda berada. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Mari pada saat ini sebelum kita membaca juga merenungkan firman, saya mengajak kita berdoa. Bapa di surga, mulialah Engkau, terpujilah Engkau, kiranya nama-Mu masyhur selama-lamanya. Saat ini ya Bapa, dimanapun kami berada, kami rindu mengalami hadirat-Mu. Kiranya Engkau menjamah kami semua, menguatkan kami semua, menegur kami semua. Saat ini ya Bapa, ketika kami membaca, merenungkan firman, biar kiranya Engkau menolong kami semua supaya kami bisa mengerti, celik akan kehendak-Mu, akan kerinduan-Mu bagi kehidupan kami. Tolong juga saya yang terbatas ini supaya bisa menyampaikan dengan jelas, dengan terang kepada setiap jemaat-Mu, umat-Mu, dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Bapa, lawatlah kami semua, jangan lewatin satupun daripada kami yang mengikuti kebaktian ini dimanapun kami berada. Kami berdoa demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita membuka satu bagian Alkitab dari Keluaran pasal 20 ayat yang ke-17. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-17. Saya akan membacakan untuk kita semua. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Bapak Ibu, saudara, ketika bicara tentang iman kekristenan, banyak orang berpikir iman Kristen itu ketika dihidupin, pokoknya jangan bohong, jangan nyolong, jangan serong. Selalu melulu berkenaan dengan perbuatan yang kelihatan atau sikap atau sesuatu yang secara lahiriah bisa dilihat oleh orang lain. Tetapi Bapak Ibu, di dalam satu bulan ini, di dalam seri khotbah yang ada, kita diingatkan atau diperlihatkan bahwa sebenarnya Allah itu menilik lebih dalam. Bukan sekedar melihat aksi kita, tetapi juga hati kita. Nah, saudara, di dalam perintah Tuhan 10 hukum yang tentu kita semua sudah ketahui, di situ dari hukum yang pertama sampai hukum yang ke-9 memang berkaitan dengan tingkah laku yang kelihatan atau kedengaran. Jangan ada padamu Allah lain, jangan menyembah berhala, ingat kudus ke hari Sabat, jangan menyebut nama Tuhan yang sembarangan, jangan membunuh, mencuri, dan seterusnya. Tetapi ketika kita sampai kepada hukum yang ke-10, kita melihat bahwa Tuhan membawa kita ke level yang lebih dalam. Bukan sekedar menyoroti tindakan kita, aksi kita, tapi juga melihat, menilik hati kita yang tidak kelihatan. Nah, saudara, di situ dikatakan engkau jangan mengingini milik sesamamu. Apa maksudnya, saudara, jangan mengingini di sini? Saudara, ketika kita melihat jangan mengingini ini, di situ bukan dimaksudkan bahwa semua jenis keinginan nggak diperbolehkan. Bukan seperti itu. Saudara, dalam bahasa Inggris dikatakan itu adalah do not covet, atau bahasa Mandarinnya puketan, jangan serakah, tamak. Seperti tema kita hari ini, hati yang serakah. Itu yang dilarang oleh Allah, saudara. Jadi saudara, yang dilarang di dalam hukum ke-10 ini adalah sebuah keinginan yang salah arah, yang menyimpang,
yang keluar batas. Saudara sekalian, di dalam hukum ke-10 ini dikasih contoh-contoh yang spesifik. Yaitu engkau jangan mengingini istri sesamamu, jangan mengingini hambanya laki-laki atau perempuan, jangan mengingini rumahnya, jangan mengingini lembunya atau keledainya. Jadi jangan memiliki sesuatu yang dimiliki oleh sesamamu. Jadi ada satu ide bahwa di situ adalah keinginan yang keluar batas, yang menyimpang, mengingini yang menjadi milik kepunyaan orang lain. Tetapi saudara, bagaimana kalau seandainya saya mengingini perempuan yang belum jadi milik siapa-siapa? Saya mengingini rumah yang belum punya siapapun. Saya mengingini lembu keledai yang tidak punya siapapun. Nah, saudara, kita melihat di sepanjang Alkitab ada penjelasan tambahan juga bahwa mengingini itu juga dimengerti sebagai satu hasrat yang berlebihan akan sesuatu atau seseorang. Saudara, biasanya kita di dalam bahasa sehari-hari pakai istilah obsesi. Terobsesi dengan sesuatu atau seseorang. Sangat kepengen dan berhasrat sekali akan hal itu. Nah, saudara, misalnya ketika saya melihat seorang gadis atau seorang laki-laki dan sangat kepengen, nah di situ menjadi sesuatu yang keliru. Karena hasrat itu sudah berlebihan. Saudara, bisa jadi hasrat itu juga diarahkan kepada sesuatu yang sifatnya abstrak. Bukan barang atau bukan benda. Tetapi misalnya kecantikan atau kekayaan. Nah, secantik apa? Sekaya apa? Nggak ada ukurannya, saudara. Sehingga ketika seseorang kepengen kaya, kepengen cantik, ukurannya nggak ada. Tidak ada satu standar patokan yang saya kepengen kayaknya sekian deh uangnya. Enggak, saudara. Pokoknya saya pengen kaya, nggak ada nilainya, nominalnya. Sehingga itu menjadi satu obsesi, dikejar berulang-ulang, terus-menerus. Dan di situ menjadi sebuah kekeliruan di mata Allah. Nah, saudara, di dalam satu artian dosa mengingini ini, keserakahan ini adalah induk atau akar dari segala dosa. Saudara, pencurian, pembunuhan, perzinahan, dusta, penyembahan berhala, pelanggaran akan hari Sabat, itu semua bermula dari keinginan. Semuanya mulai dari hati yang kepengen akan sesuatu atau seseorang. Saudara, kalau kita andaikan hukum Tuhan itu seperti pagar, nah, hukum ke-10 ini mengatur bahwa kamu bahkan jangan kepengen keluar dari pagar gitu. Ketika saya sudah berpikir ingin keluar dari pagar, itu pun sudah keliru. Saudara, di dalam Alkitab ada beberapa contoh. Misalnya yang pertama yaitu Hawa. Hawa ketika di Taman Eden digoda oleh iblis, dan di situ dia kepengen akan buah itu. Kepengen menjadi seperti Allah. Kepengen tidak lagi hidup di dalam batasannya sebagai manusia. Atau contoh yang kedua, Daud. Di situ dia menginginkan istri daripada prajuritnya. Dan saudara, di situ kita lihat mulai dari keinginan itu, kemudian jadi tindakan, ya, perselingkuhan. Setelah itu bahkan dia membunuh pegawainya itu demi merebut istrinya. Setelah itu dia gerakkan kekuatan politiknya untuk menutupi kejadian itu. Jadi dari satu keinginan menuntun kepada dosa-dosa berikutnya. Seperti satu gerbong, ya, lokomotif, saudara. Di belakangnya itu banyak gerbong ngikutin. Kemudian Yudas Iskariot. Dia seorang yang cinta akan harta. Berapa kali mencuri kas daripada murid-murid Kristus. Dan saudara, dia ingin, dia kepengen, dia serakah, maka dia tega menjual gurunya yang sudah bersama-sama dengan dia selama 3 tahun. Jadi saudara, kita tinggal lihat di dalam sejarah atau Quran, kita akan temukan bahwa setiap pelanggaran, kejahatan itu selalu mulai dari hati. Mulai dari keinginan. Perampokan, perang, pembunuhan, pencurian, perselingkuhan, semua itu mulai dari hati, saudara. Maka perkataan Tuhan Yesus di dalam Markus pasal 7 ayat 20-23 itu sangat benar. Tuhan Yesus mengatakan bahwa apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan dia, mengotori dia. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan.
Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Dan sesuai di dalam Amsal pasal yang keempat ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kan dari situ akan terpancar yang namanya kehidupan. Saudara sekalian, saya orang yang suka main air. Mungkin Bapak Ibu saudara juga senang namanya berenang. Nah, saya nggak bisa berenang. Tapi saya kalau ke kolam renang ketolong sama tinggi badan saya. Ya, jadi tinggal berdiri aja. Nggak mungkin kelelep. Nah, saudara, ketika saya di kolam renang itu saya lihat beberapa anak kecil atau anak-anak muda suka mainnya itu pelampung atau bola itu sengaja dibenamkan di dalam air. Ya, nanti setelah dibenamin, tato dilepasin, ya dia melenting keluar ya. Nah, kemudian airnya muncrat kemana-mana. Nah, saudara, yang namanya keinginan, nafsu, hasrat, keserakahan itu seperti perasaan, seperti bola yang dibenamkan di dalam air itu. Kita berusaha untuk tekan, kita berusaha untuk pendam, tetapi satu waktu dia akan melejit keluar. Dia akan kemudian tampak keluar di dalam bentuk perkataan, di dalam bentuk tindakan, di dalam bentuk action, saudara. Jadi kita nggak bisa mengatakan, ya cuma kepengen kok di dalam hati begitu. Ya, cuma di dalam pikiran saya. Tidak, saudara. Setiap keinginan, hasrat, nafsu yang menyimpang itu, ketika berusaha kita tekan, kita bilang nggak mengganggu orang kok, tidak akan merusak orang kok. Satu waktu saudara akan ketemu channelnya keluar, sehingga berwujud, berbuah di dalam bentuk tindakan, perkataan, atau sebuah aksi, saudara. Saudara sekalian, mengapa Allah memberikan hukum yang ke-10 ini? Alasannya sederhana. Karena Allah sudah menyelamatkan umatnya dan kemudian dia ingin mereka hidup di dalam batasan yang sudah dia kasih. Dan saudara, Allah ingin umatnya itu memiliki rasa cukup, rasa puas di dalam batasan yang sudah Tuhan berikan. Ketika seseorang dikuasai oleh keinginan, hasrat, atau keserakahan. Dan saudara, di situ artinya dia tidak puas dengan batasan yang sudah Tuhan berikan. Dan celakanya saudara, ketika seseorang semakin serakah, semakin kepengen, semakin berhasrat akan sesuatu, di situ ternyata dia makin dirusak oleh hasratnya itu. Makin merasa tidak puas, makin merasa terobsesi. Ketika seseorang mengejar namanya kekuasaan, kepengen berkuasa, kepengen jabatan yang tinggi, meskipun dia sudah dapat itu posisi, meskipun dia sudah punya kekuasaan, tetap dia dipenuhi dengan perasaan khawatir, paranoid. Satu waktu saya akan digulingkan nih, kekuasaan saya bisa diambil dari saya. Seseorang yang sangat berhasrat mengejar tampang, cantik atau ganteng, maka saudara tidak akan pernah dapat ya wajah seperti yang dia inginkan. Orang-orang yang terobsesi dengan kecantikan, operasi plastik atas bawah, kanan kiri, dan kemudian setelah itu ternyata dia kunjung puas, seperti kecanduan akan operasi. Orang yang mengejar materi atau harta atau status sosial juga tidak kunjung senang, saudara, meskipun dia sudah di tahapan yang cukup tinggi atau punya harta yang banyak. Nah, saudara, beberapa tahun lalu ada satu film yang ya bagus sekali ya. Mungkin di sini anak-anak muda yang tahu. Nah, saudara, di situ film The Greatest Showman itu, nah si Barnum ini seorang pria lahir dari keluarga yang miskin. Papanya itu tukang jahit, ya, mamanya sudah meninggal dan tidak lama papanya juga meninggal. Akhirnya dia jadi yatim piatu dan dia mencoba mendaki tangga sosial itu. Kepengen jadi orang yang berpengaruh, bisa punya harta yang banyak, dihormati sama orang. Nah, kemudian satu kali saudara dia kumpulkan orang-orang yang aneh, tanda kutip ya, orang-orang yang adalah orang-orang buangan dari sosial ya. Jadi dari komunitas sosial itu tidak diterima. Ada perempuan yang jenggotan, ada pria yang tinggi sekali gitu. Kemudian ada lagi yang berkulit hitam, ya, orang-orang yang ditolak sama masyarakat. Nah, tetapi mereka punya kemampuan, ya, punya keunikan
Dan itu yang dijual sama Barnum ini. Dia bikin semacam sirkus orang-orang yang unik. Nah, akhirnya saudara, ternyata sirkusnya itu berhasil. Banyak orang yang datang, ya, dia dapat banyak uang, dia terkenal, dia dianggap kontroversial gitu. Dan dia bisa ketemu dengan orang-orang penting, bangsawan-bangsawan. Bahkan satu waktu dia bisa kenalan, ya, ketemu di dalam pestanya itu Ratu Inggris, saudara. Tetapi ternyata si Barnum ini tidak puas. Padahal dia sudah di posisi yang sangat-sangat tinggi. Punya rumah yang besar, ada istri yang mengasihi dia, ada anak-anak yang juga menghormati dia, tetapi dia tetap tidak puas. Nah, satu kali saudara di dalam film itu ada satu adegan, ya, seorang penyanyi wanita yang dia undang, ya, untuk menyanyi lagu Never Enough itu, ya. Nah, saya yakin anak-anak muda tahu lagu ini, ya. All the shine of thousand spotlights, all the stars we steal from the night sky, never be enough, never be enough. Towers of gold are still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough, never be enough for me. Semua sorotan lampu itu tidak cukup. Bintang-bintang yang kita petik dari langit malam tidak cukup buat saya. Menara dari emas itu terlalu sedikit. Tangan ini bisa menggenggam dunia, tapi tetap nggak cukup. Nggak cukup, saudara. Nah, akhirnya kita lihat di sana, popularitas, pencapaian, harta tidak cukup buat dia, saudara. Tetap kemudian kepengen lebih. Dan yang paling mengerikan dari orang-orang seperti ini yang dikuasai oleh keserakahan adalah dia menghancurkan dirinya sendiri dan menghancurkan orang lain. Saudara, si Barnum ini akhirnya dia tinggalkan, ya, teman-teman yang dari sirkusnya itu, karena kepengen satu kehidupan yang lebih. Jadi saudara, kita melihat bahwa orang-orang yang dikuasai keserakahan itu akhirnya melihat sesamanya itu sebagai alat, sebagai barang, sebagai benda untuk dipakai, untuk dikonsumsi, dan satu waktu bisa dibuang. Karena sudah tidak bisa melayani keinginan saya. Itu yang dinamakan objektifikasi. Melihat bahwa manusia itu sebagai barang, komoditas, untuk saya pakai, untuk saya gunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan saya. Nah, saudara, hari ini orang-orang yang serakah itu, dia berani untuk menipu gereja, berani untuk menipu rohaniwan, bahkan berani untuk menipu Tuhan. Karena dikuasai oleh keserakahan, sehingga itu yang mengontrol apa yang dia katakan, dia lakukan. Pokoknya goal saya tercapai, dan berani untuk menipu, saudara. Saudara, Tuhan mau kita memiliki rasa cukup. Dan rasa cukup itu memampukan kita untuk bisa menyangkal diri, saudara. Ya, orang yang dikuasai oleh keinginan yang menyimpang, di situ dia mengutamakan diri, memuaskan diri, mengorbankan orang lain, dan dipenuhi dengan rasa khawatir. Tapi orang-orang yang punya rasa cukup, punya contentment itu, di situ mereka menyangkal diri, memberi diri, mengorbankan diri, dan juga ada satu damai sejahtera yang berkuasa di dalam kehidupan dia. Nah, pertanyaannya, saudara, bagaimana kita memiliki rasa cukup ini? Bagaimana kita mengatasi dosa mengingini atau keinginan yang menyimpang, yang salah arah? Nah, yang pertama, saudara, kita melihat bahwa yang namanya melawan rasa keinginan yang menyimpang itu harus dengan latihan. Di dalam 1 Timotius pasal 6, ayat 6 sampai ayat 11, Paulus berkata seperti ini. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang.
Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Jadi saudara, kita melihat Paulus ketika menasihati muridnya Timotius, engkau hati-hati dengan cinta akan uang, dengan ketamakan, dengan keserakahan, dengan keinginan menyimpang. Tapi dia bukan sekedar bilang jangan mengingini. Tapi di situ ada arahan, kejarlah berulang-ulang keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Nah, saudara, kita boleh ibaratkan hasrat atau keinginan dalam diri manusia itu adalah seperti air yang sangat deras. Saudara, kalau air yang deras itu dia mengalirnya tidak di dalam arah yang tepat, dia akan menghancurkan, akan merusak, ya. Tetapi kalau diarahkan dengan tepat, bisa dimanfaatkan untuk menjadi pembangkit listrik. Nah, jadi hasrat keinginan pada dirinya sendiri bukan satu yang keliru, tapi diarahkan kepada apa? Diarahkan kepada siapa? Itu yang penting, saudara. Maka di dalam Alkitab kita melihat orang-orang tertentu dipenuhi dengan hasrat keinginan yang diarahkan kepada pekerjaan Tuhan, kepada keadilan, kepada kasih, kepada kesetiaan. Misalnya di dalam Perjanjian Lama, Pinehas, di situ dikatakan dipenuhi dengan zeal, sebuah hasrat gairah untuk memuliakan Tuhan. Nah, saudara, setiap kita boleh memiliki hasrat keinginan yang tepat, yang diarahkan pada hal yang benar. Keinginan-keinginan yang menyimpang itu yang mesti kita alihkan, saudara. Arahkan kembali kepada yang benar. Nah, saudara, bagaimana caranya? Ya, sejak masih muda perlu dilatih hal-hal yang demikian. Kita perlu belajar memiliki yang namanya kontrol diri. Orang tua, kalau engkau masih punya anak yang masih kecil, itu kesempatan untuk melatih dia memiliki perasaan cukup, tahu memiliki yang namanya self control, pengendalian diri. Seringkali anak-anak ketika nggak bisa mengendalikan diri, ya disuruh jangan makan dulu, anaknya tetap ngotot, orang tua main kasih aja. Nah, saudara, ketika saya ketemu orang tua yang seperti itu, saya bilang kenapa dikasih begitu ya? Nah, alasannya biasanya anak saya berkemauan kuat, ya dia berkemauan kuat. Nah, itu bukan berkemauan kuat, saudara. Itu kita nggak bisa mendidik dia, mengarahkan dia. Justru kita harus arahkan dari sejak kecil untuk mengendalikan keinginan itu. Ya, engkau kepengen makan, kepengen minum, nanti ya, gitu. Ya, kamu harus jadi manusia yang taat. Kepengen akan ketaatan, kepengen akan pengendalian diri. Kita arahkan seperti itu. Pada Tionghoa mengatakan 10 tahun nanam pohon baru bisa keluar buahnya. Ya, 100 tahun mendidik manusia, saudara. Maka mendidik dari sejak masih muda. Dan saudara, kita ketika sudah dewasa pun tetap perlu belajar namanya pengendalian diri itu. Kejar yang namanya keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelembutan. Itu tidak jadi dalam satu hari, butuh proses berulang-ulang, butuh latihan. Yang kedua, kita perlu latihan mengarahkan mata kita ke harta yang di sorga. Di dalam Matius pasal yang ke-6, di situ Tuhan Yesus mengatakan seperti ini. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, di bagian sama situ katakan mata itu adalah pelita tubuh, saudara. Nah, menarik di dalam bahasa Indonesia ada istilah mata duitan. Artinya itu orang yang suka banget dengan uang, cinta banget dengan uang. Kita bilang mata duitan. Kalau seorang yang senang sekali gitu ya hubungan romantis, ganti-ganti pasangan, kita bilang mata keranjang gitu. Nah, jadi mata adalah pelita tubuh. Apa yang menjadi satu hal yang penting di matamu itu akan mengarahkan semua tindakanmu, perkataanmu, semua aksimu. Nah, maka saudara, Tuhan Yesus katakan, arahkanlah matamu itu kepada harta yang di sorga, di mana ngengat dan karat tidak akan merusakkannya.
Pertanyaan saya saudara, apa yang paling berharga di sorga? Apa yang paling berharga di sorga? Permatanya, emasnya? Atau sebenarnya yang dimaksudkan adalah Allah sendiri? Allah yang adalah pribadi yang jauh lebih berharga daripada segala sesuatu, apapun itu saudara. Nah saudara, kita perlu belajar untuk mengarahkan mata kita, memandang kepada Tuhan, menjadikan dia sebagai harta yang paling berharga, dan menginginkan dia lebih daripada segalanya. Baru di situ ada yang namanya zil yang kudus itu, hasrat yang kudus itu, yang terarah kepada Tuhan. Yang ketiga saudara, kita melatih yang namanya rasa cukup, ya, dengan cara berhenti membanding-bandingkan diri, dan kita belajar mempunyai rasa syukur saudara. Complaining is the beginning of complaining. Ya, comparing ya. Jadi membanding-bandingkan itu selalu adalah permulaan dari komplain. Ya. Ketika kita lihat suami orang, istri orang, keluarga orang, kok kayaknya lebih baik dari punya saya. Nah, di situ mulai komplain. Ya. Ketika kita lihat anak orang atau mobil orang, di situ kemudian muncul komplain saudara. Enggak rasa puas, enggak ada rasa cukup saudara. Nah, satu kali ada seorang bapak saudara, dia pergi ke rumah sakit jiwa kunjungan, dan kemudian diantar sama pengurus rumah sakit itu, ya. Dan ketika ditiba di satu sel, satu kamar, dilihat ada satu bapak yang nangis histeris gitu ya. Linda, kenapa kau tega sekali Linda? Kemudian si bapak itu nanya, ini kenapa ini bapak? Oh itu gila, gagal diputusin sama Linda. Oh oke. Kemudian jalan lagi, nggak berapa lama di kamar yang lain, saudara, satu pria yang lain itu juga teriak-teriak, Linda, kenapa kamu tega? Kenapa kamu jahat sekali Linda? Nah, bapak ini jadi bingung ya. Ini kenapa lagi itu? Oh ini yang berhasil kawin sama Linda. Gitu. Saudara, yang putus sama Linda gila, yang kawin dengan Linda juga gila. Pertanyaan saya, kalau yang tadi putus sama Linda tahu yang menikah sama Linda itu gila, mungkinkah dia jadi gila, saudara? Kita seringkali hidup di dalam satu dunia imajiner bahwa rumput tetangga itu lebih hijau. Berasa bahwa hidupnya lebih baik, pelayanannya lebih baik, gerejanya lebih baik. Gitu. Ya, padahal belum tentu demikian, saudara. Ada banyak kesulitan yang berbeda di dalam posisi atau kehidupan yang berbeda. Ya, orang dari gereja kecil kepengen pelayanan di gereja yang besar. Yang gereja besar kepengen pelayanannya di gereja di luar negeri. Yang di luar negeri pengennya pelayanan di luar angkasa mungkin. Padahal saudara, belum tentu pelayanan di tempat itu lebih baik. Belum tentu di sana itu lebih menyenangkan. Ada pergumulannya sendiri. Nah saudara, kita perlu belajar memiliki rasa syukur. Bersyukur untuk kondisi fisik kita. Untuk relasi kita. Untuk materi-materi yang masih kita miliki. Dan juga di atas segalanya untuk hal-hal spiritual yang bisa kita nikmatin. Prinsip Paulus, dia katakan, aku telah belajar mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Dan itu yang mestinya menjadi prinsip kita semua. Memiliki rasa cukup di dalam segala keadaan. Saudara sekalian, di dalam Ibrani, Tuhan mengatakan seperti ini. Janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Seseorang yang mau melawan rasa keserakahan, keinginan apapun itu saudara, obsesi akan apapun, di situ dia perlu sadar, ada Allah yang menjadi miliknya. Ada Allah yang bersama-sama dengan dia. Ada Allah yang jauh melebihi daripada semua hal-hal yang dia kejar itu saudara. Dan Allah adalah harta milik yang tidak akan pernah meninggalkan dia. Tidak akan pernah rusak, tidak akan pernah aus, tidak akan pernah binasa saudara. Nah saudara sekalian, kita berusaha mengejar hal-hal lain selain Allah. Di situ kita akan jadi manusia-manusia yang hancur. Justru makin menyimpang, makin rusak. Karena itu saudara, ingat terus, sadar terus bahwa hidup yang baik itu hanya bisa kita temukan di dalam Tuhan saja.
Kita selalu haus akan sesuatu, dan haus itu hanya bisa dipenuhi oleh Tuhan saja. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersama-sama ingat akan hal ini. Ada Allah bersama-sama dengan saya. Itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama menundukkan kepala kita berdoa. Ya Tuhan, ada Engkau bersama-sama dengan kami. Itu sudah cukup. Bahkan sudah lebih dari cukup ya Allah. Terutama di dalam masa-masa seperti ini ya Allah. Ketika kami mengalami kesulitan di dalam bekerja, mencari nafkah, belajar, bersekolah, beribadah bahkan. Kami kadangkala ya Allah dipenuhi dengan perasaan tidak senang. Penuh dengan komplain ya Allah. Kami lupa bahwa ada Engkau yang bersama-sama dengan kami di dalam situasi seperti ini ya Allah. Biarlah ya Allah, kami belajar untuk menyadari ada Engkau yang bersama-sama dengan kami. Engkau yang melebihi segala sesuatu. Dan kami percaya bahwa itu sudah lebih daripada cukup ya Allah. Tolong kami Allah, arahkan mata kami supaya terus terpikat hanya oleh Engkau saja. Dan biarlah itu yang boleh mendorong kami, mengarahkan kami. Sehingga perkataan kami, tindakan kami, tingkah laku kami, tutur kata kami, semuanya itu betul-betul sesuai dengan apa yang Kau inginkan. Arahkan hasrat kami, keinginan kami ke arah yang benar ya Allah. Ini doa dan pinta kami yang kami panjatkan hanya demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami mewakili majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan firman-Nya. Kiranya Tuhan semakin memberkati pelayanan G.I. William. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan minggu ini dapat dilakukan dengan cara scan barcode sebelum kebaktian dimulai atau saat kolekte. Persembahan ditransfer ke rekening BCA 001-305-2422 atas nama Gereja Kristus Yesus. Kita akan menaikkan satu pujian untuk mengiringi persembahan kita, tidak dengan tahan yang hampa. Tidak dengan tangan yang hampa, datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu. Persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk menghargai apa yang kami miliki dan jangan memiliki hati yang serakah. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu selama ini dan itu menyatakan satu yang sudah cukup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur juga untuk berkat-Mu pada hari ini dan hari-hari sebelumnya yang telah Kau curahkan kepada kami. Kami ucap syukur juga untuk kesehatan kami, usaha kami, pekerjaan maupun studi kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk dapat memberikan persembahan. Sucikan persembahan ini agar dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta gereja. Saudara, beberapa waktu lalu saya menghubungi seorang ibu. Menurut saya dia membutuhkan perhatian, paling tidak doa dari saya. Saudara, ketika saya berbicara kepadanya, dia mengatakan, saya bersyukur kepada Tuhan, sekalipun saya tinggal sendiri beberapa waktu lalu tidak bekerja. Tapi puji Tuhan, Tuhan mencukupi apa yang saya perlukan. Untuk kebutuhan sehari-hari, Tuhan mencukupkan kepadanya. Saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau sampai pada saat ini kita bisa hidup, kita bisa beribadah, kita bisa menjalankan kegiatan kita. Sekalipun ada keterbatasan, tapi kita melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab itu saya mengajak seluruh jemaat untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Saudara, pagi hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan kegiatan gereja. Yang pertama kaitan dengan tim gas COVID-19. Saudara, gereja sudah punya tim Satgas COVID-19. Saudara membutuhkan pelayanan apabila saudara ada jemaat yang terpapar COVID-19. Saudara bisa menghubungi Guru Injil Robert Andrian yang nomor teleponnya tertera di bawah ini atau rekan hamba Tuhan yang lainnya. Kemudian khusus untuk persembahan kaitan dengan tabung oksigen, kemudian obat atau vitamin, saudara bisa menghubungi Bapak Budi Sugierto. Kemudian saudara terbeban juga untuk mempersembahkan uang saudara. Saudara, untuk saat ini diakonia membutuhkan sumber yang cukup untuk mendukung jemaat yang membutuhkan perhatian. Saudara, saat inilah saudara kita bisa lakukannya. Dan persembahan saudara silakan transfer ke rekening gereja yang ada di bawah ini dengan nominal ujungnya 19. Terima kasih untuk Bapak Ibu jemaat yang sudah ambil bagian. Yang saudara tahu bahwa ini saatnya untuk melakukan perhatian buat sesama kita. Yang kedua, saudara, kaitan dengan tim digital gereja. Saudara, kita butuhkan rekrutmen untuk orang-orang yang punya skill dalam pelayanan digital. Beberapa anak muda kita bersyukur, tapi tentu kita membutuhkan lebih dari itu untuk bisa bergantian dalam pelayanan ini. Saudara terbeban untuk pelayanan digital, saudara bisa hubungi Lausi Joyce atau saudara Marco. Nomor teleponnya ada di sini dan saudara bisa langsung menghubunginya. Saudara, kaitan dengan kebaktian doa, Rabu 28 Juli, saudara kita masih ingin melakukan kebaktian doa secara Zoom dan YouTube live streaming ya, dan supaya bisa menghindar untuk pertemuan-pertemuan secara fisik dan
Bersyukur untuk Rabu lalu kita sudah melakukan kebaktian doa, jadi melalui Zoom ya. Saudara, saya senang sekali melihat jemaat bisa bergabung di dalam Zoom. Minimal kita bisa melihat wajahnya. Ini penting sekali saudara, sebuah persekutuan kita bisa melihat satu dengan yang lain. Oh, si A masih sehat, si B masih sehat, kita bersyukur saudara. Dan saya mengundang untuk Rabu 28 Juli, seluruh jemaat bisa bergabung di dalam Zoom. Kalau bergabung dalam Zoom, saudara, kita juga siapkan hati kita seperti waktu kita mengikuti kebaktian doa, berpakaian rapi, kemudian bisa membuka kameranya, sehingga kita bisa bersekutu bersama, mendoakan bersama-sama. Ini meeting ID-nya, langsung saudara bisa melihat, kemudian juga paskotnya adalah GKY. Kami berharap seluruh jemaat bisa bersama-sama untuk berdoa, secara khusus untuk saat-saat ini. Saudara, kita bersyukur minggu depan kita akan masuk bulan Agustus. Minggu pertama kita ada perjamuan kudus secara live streaming di kebaktian umum pertama dan kebaktian umum kedua. Mengundang Bapak Ibu yang biasa kebaktian sore bisa bergabung di kebaktian umum pertama atau kebaktian umum kedua untuk mengikuti perjamuan kudus, memperingati penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian kita juga memberikan persembahan persepuluhan di awal bulan, di minggu pertama. Ada berita duka cita, saudara telah pulang ke rumah Bapa surga, almarhumah Tan Secin, usia 71 tahun, mama dari Ibu Haryani ya. Haryani adalah suaminya saudara kita Suryanto. Di hari Selasa 20 Juli yang lalu di Pontianak. Kami segenap jemaat mengucapkan turut berduka cita, kiranya Roh Kudus memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kemudian yang terakhir saudara, ada satu lagi kaitan dengan komisi pasutri. Saudara, di gereja kita ada banyak pasangan suami istri. Tentu yang ini maksudnya bukan adalah Kaleb, tapi pasutri yang usianya di bawah Kaleb. Saudara, komisi pasutri akan membagikan kuesioner dalam bentuk Google Form nanti kepada setiap jemaat yang ada di GKI Karawaci yang sudah berkeluarga. Kalau belum berkeluarga, tenang saja. Yang sudah berkeluarga, saudara, kuesioner ini akan dibagikan oleh pengurus komisi pasutri secara jabri ya. Kalau di jabri begitu, saudara jangan kaget. Dan sangat berharap bahwa setiap suami dan istri ya, itu bisa mengisinya, saudara. Saudara, partisipasi ini sangat penting ya, supaya data-data yang ada di pasutri bisa ada pembaharuan. Sehingga ada update-nya ya, data-data yang ada. Dan ada pertanyaan yang membutuhkan saudara kerjasama untuk mengisinya. Sehingga ini juga nanti akan membantu kita dalam pertumbuhan secara khusus kaitan dengan proses pemuritan melalui komunitas pasutri yang ada tempat kita. Kami berharap saudara bisa bekerja sama dan pengurus akan menjaga privasi data dari hasil kuesioner ini, dan diharapkan kita bisa mengisinya dengan saksama dan memasukkannya sebagai data gereja kita. Saya mengundang jemaat berdiri, kita akan segera mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Saudara, kembalilah ke dalam kehidupan sebagai seorang murid Kristus. Taatilah firman dan bersaksilah bagi Tuhan. Kuatkanlah yang lemah dan bantulah yang kekurangan. Kasihlah dan layani Tuhan dengan segenap hatimu. 回到你身为基督门徒的生活中，遵从主道，为主做见证，兼顾软弱的，帮助缺乏的，
全心全意爱主，侍奉主。Doxology。Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah, persekutuan, pimpin penyertaan Roh Kudus, menyertai hidup saudara, mulai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. 但愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝、圣灵的感动与交通，常与你们同在，从今时直到永永远远。阿门。阿门。阿门。Jemaat silakan duduk. Saat teduh, kebaktian kita sampai di sini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.